Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafran dengan NIM 8020180221 ingin menjelaskan tentang materi pertemuan kedua kita pada minggu kedua kita mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat enterprise arsitektur. Baiklah, masuk pada pengertian arsitektur. Terdapat dua pengertian yang cukup mudah dipahami, yaitu menurut John A. Zachman dan menurut IEEE. Menurut John A. Zachman, arsitektur adalah suatu kumpulan representasi deskriptif yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu objek dan menjadi tolak ukur untuk mengubah objek yang sudah dibuat. Sedangkan menurut IEEE, arsitektur adalah sebuah organisasi dasar suatu sistem yang meliputi komponen sistem, hubungan antar komponen, dan antara komponen dengan lingkungan, serta kaidah desain dan perubahan sistem tersebut. Sedangkan pengertian enterprise itu sendiri, menurut The Open Group Architecture Framework, atau disingkat dengan tulisan TOGAF, standar versi 9.2, enterprise adalah sekumpulan kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Sementara definisi enterprise menurut Cambridge English Dictionary, organisasi pada umumnya adalah sebuah bisnis atau planning atau rencana-rencana yang sulit. Dan pada umumnya, suatu organisasi itu bertujuan untuk menghasilkan uang. Jadi, apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise menurut Langhorst M. dan lainnya pada Enterprise Architecture Work tahun 2005 adalah seluruh prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Sedangkan penjelasan pada pertemuan offline minggu lalu yang dijelaskan melalui video oleh Profesor Ricardus Eko Indrajit, enterprise arsitektur sendiri adalah pada umumnya adalah suatu organisasi yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Dan di dalam enterprise arsitektur sendiri, menurut Profesor Ricardus Eko Indrajit memiliki 4 komponen penting. Yang pertama adalah business architecture, data information architecture, application and architecture, dan juga teknologi architecture. Dan mata kuliah kita ini terfokus kepada poin yang ketiga, yaitu application architecture. Sedangkan komponen-komponen lainnya yang terdapat itu adalah people architecture dan juga policy architecture. Poin 1 sampai dengan 6 yang saya sebutkan tadi merupakan properti atau atribut dari business architecture. Karena pada komponen tersebut, poin terpenting dari aplikasi enterprise atau enterprise architecture itu sendiri adalah business architecture. Jadi pada kesimpulan yang saya dapati pada penjelasan dari Profesor Ricardus Eko Indrajit itu sendiri adalah enterprise architecture adalah cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan juga infrastruktur IT. Sedangkan poin ketiga dan keempat yaitu data atau information architecture serta application architecture itu dapat disimpulkan sebagai information system architecture. Jadi pada dasarnya untuk merancang bisnis architecture kita membutuhkan data architecture, application architecture, teknologi architecture, HR architecture atau people architecture, dan juga policy architecture. Apabila komponen-komponen yang saya sebutkan tadi sudah dapat dipenuhi, maka kita dapat menjalankan sebuah bisnis architecture. Dan bisnis architecture ini sendiri bersifat dinamis atau dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena bisnis architecture ini sendiri juga melihat daripada tren-tren yang terjadi pada masa yang datang, sehingga bisnis architecture ini sendiri dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dinamis, dapat berubah-ubah dari suatu masa ke suatu masa. Dan untuk membuat suatu enterprise architecture itu sendiri, kita membutuhkan enterprise architecture framework. Dan pada awal masa mula dari enterprise architecture ini sendiri,
Framework yang paling terkenal itu adalah Zygmunt Framework dan diikuti oleh framework-framework yang datang setelah dari masa ke masa. Salah satunya adalah TOGAF Framework dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan yang dapat saya pahami dari pertemuan minggu kedua minggu lalu, dan saya meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.